Bertemu lagi dalam program Merawat Jiwa. Saat ini kita akan bersama-sama membaca sabda Tuhan yang diambil dari kitab Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai ayat 28. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Allah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila kamu menghukum tanah Mesir, apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari 7, orang itu harus dilenyapkan dari antara orang Israel. Kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ke-7. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun, hanya apa yang perlu dimakan setiap orang, itu sajalah boleh kamu sediakan. Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi. Sebab tepat pada hari ini juga aku membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya. Dalam bulan pertama, pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang, kamu makanlah roti yang tidak beragi sampai kepada hari yang ke-21 bulan itu, pada waktu petang. 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaah Israel, baik ia orang asing, baik ia orang asli. Sesuatu apapun yang beragi tidak boleh kamu makan. Kamu makanlah roti yang tidak beragi di segala tempat kediamanmu. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam
buah palsu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah arti ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir, ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Pergilah orang Israel lalu berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikianlah diperbuat mereka. Inilah sabda Tuhan bagi kita. Tema perenungan kita saat ini, Paskah yang memerdekakan. Kita fokus pada ayat yang 27. Itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir, ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Mendengar kata perbudakan, apa yang kemudian terlintas dalam pikiran kita? Tentu, perbudakan adalah suatu kondisi di mana seseorang kehilangan kebebasan dan kuasa atas dirinya sendiri, di mana ada suatu kekuatan yang membelenggu dan mengintimidasi yang menyebabkan orang itu tidak berani atau tidak sanggup untuk melepaskan dirinya, tidak berdaya ketika dipermainkan atau diperlakukan sekehendak mereka, tuannya yang memperbudak mereka. Inilah yang dialami oleh bangsa Israel ketika berada dalam perbudakan Mesir. Di zaman ini memang tidak ada lagi perbudakan seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Namun perbudakan tetaplah masih ada. Bentuknya kini adalah segala bentuk ikatan, ketergantungan, kecanduan, dan berbagai bentuk belenggu kegelapan lainnya. Sebelum Tuhan melanjutkan atau menyatakan dan melakukan tulah ke-10 itu diturunkan, Tuhan memberi perintah bangsa Israel untuk melakukan korban Paskah bagi Tuhan. Paskah pada waktu itu sebagai peringatan akan kebaikan Tuhan yang menyelamatkan bangsa Israel dari kematian anak sulung dan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Bahkan Tuhan memerintahkan Paskah ini dilakukan turun-temurun. Sama halnya dalam kehidupan orang beragama, terkhusus kita sebagai orang Kristen, banyak peringatan-peringatan dalam peribadahan seperti Pentakosta, Natal, Paskah, Jumat Agung, dan lain-lain. Hal ini masih dilakukan hingga saat ini untuk kita kembali mengingat karya agung Tuhan bagi umat manusia. Hal ini sebagai teguran bagi kita tentang kurangnya partisipasi umat dalam ibadah-ibadah khusus ini. Setiap peribadahan khusus yang diadakan oleh gereja bukanlah bentuk mengada-ngada, akan tetapi berdasarkan sejarah tentang karya agung Tuhan yang telah dinyatakan bagi umat-umatnya. Sehingga sangat menjadi penting untuk pemahaman kita bahwa serangkaian ibadah-ibadah yang diadakan oleh gereja bukanlah bentuk dari pengada-ngada, namun sebagai upaya untuk kita memperingati akan karya Tuhan dan kembali mengingatkan kita untuk merasakan jauh lebih syukur dan juga semakin memperteguh iman kita dan percaya kita akan kuasa Tuhan yang selalu menjadi pelindung, berkarya untuk menopang kita, berkarya untuk menyelamatkan kita, dan juga menjadi sumber dari pertolongan kita. Kiranya kita pun sebagai orang-orang Kristen saat ini menjadi orang-orang yang merdeka dari perbudakan dunia, oleh karena kita sudah ditebus dan kita memiliki Allah yang jauh lebih besar dari segala apapun. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita sekalian. Amin.